Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM dari tulisannya Meira 28. Sebuah kisah yang berjudul Pembalasan Gadis Buruk Rupa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di rumah sakit, Pramuja ditangani dokter khusus yang biasa menangani keluarganya. Arya merasa heran dengan keadaan Pramuja yang datang dengan keadaan seluruh tubuh yang sudah tidak utuh. Apa yang terjadi dengan ayahmu? Arya menatap tajam Manik Arsita. Arsita melirik dengan bulir bening yang masih luruh di kedua pipinya. Ayahku. Arsita mengulang kembali ucapan Arya. Iya. Apa dia bukan ayahmu juga, Mas? Tanya Arsita dengan sesak yang semakin keras menghantam dadanya. Katakan, apa yang terjadi? Kenapa ayahmu pulang ke desa, lalu sekarang kembali dengan keadaan seperti ini? Arya meninggikan suaranya, membuat Arsita terperangah menatap tajam sang suami. Mas, aku ini istrimu. Setidaknya kamu hormati ayah seperti ayahmu sendiri, Mas. Arsita menunjuk dirinya pada Arya dengan linangan air mata yang terus membanjiri netranya. Apa aku bisa semudah itu menghormati orang yang sudah membunuh wanita yang aku cintai, wanita yang kukagumi, wanita yang seharusnya kini menjadi istriku? Mas, Arsita menaikkan suaranya dengan tatapan tajam. Apa? Kau ingin membantah semua ucapanku? Tidak, semua adalah kenyataan yang tidak bisa kau pungkiri, Arsita Diankra Pramuja. Kenapa? Kenapa kau tidak berpikir sebelum melakukan hal bodoh itu, Arsita? Kau tahu, Naima adalah gadis yang baik. Bahkan jika dibandingkan kamu dan dia pun, itu bagikan langit dan bumi, Arsita. Arsita merasa hatinya dihantam oleh sebongkah batu besar. Rasa sesak menyelundup di dadanya. Ia tidak pernah menyangka jika Aryo akan mengatakan hal demikian padanya. Apa maksud kamu, Mas? Arsita kembali bertanya dengan tatapan tidak lepas dari Manik Aryo. Kau tahu betul, Arsita, aku menikahimu karena balas jasa orang tuaku pada keluargamu. Kau tahu, aku sangat mengagumi Naima, melebihi kagum pada apapun di dunia ini. Meski kamu berusaha mengisi dan menggantinya, itu tidak akan pernah bisa. Aryo Prasetyo, seorang pria yang tampan dengan kemapanannya yang ia peroleh, membuat siapapun terpesona olehnya. Namun Aryo yang tengah merasakan kebahagiaan karena merasa mencintai seorang wanita yang diam-diam dikaguminya. Namun tiba-tiba ayahnya Windarto Prasetyo mengalami kecelakaan dan harus ditangani dengan segera saat itu. Dan di saat itulah Pramuja dan Arsita datang sebagai penolong di saat Aryo tidak ada di sampingnya. Pada saat yang sama Windarto telah melewati masa kritisnya dan sadar. Windarto menginginkan Aryo dan Arsita menikah dengan atas dasar perjodohan yang dapat dikatakan sebagai balas budi. Hati Aryo seakan kehilangan harapan di saat menatap bayangan seorang gadis yang selalu saja menjadi alasannya untuk kembali membuka hati. Hati Aryo terluka. Perasaan bersalah karena tidak bisa menyatakan perasaannya pada Naima membuatnya menangis dalam diam. Namun nyatanya hingga Naima pergi, ia tidak dapat melakukan apa-apa. Yang ia lakukan hanyalah menyetujui keinginan sang ayah. Arsita memang wanita cantik, dengan kulitnya yang kuning langsat, hidungnya bangir dan rambutnya sedikit bergelombang. Namun sedikit pun kecantikan Arsita dan godaannya tidak mampu meluluhkan perasaan Aryo yang sudah kembali membeku. Bek. Aryo terenyak dari lamunannya yang mengingat bagaimana kandasnya hati yang baru saja terbuka untuk seorang gadis yang berbeda dari gadis lainnya. Apa kurangnya aku, Mas? Selama 5 tahun ini aku selalu berusaha menjadi istri yang baik untuk kamu. Namun kamu...
Arsita tidak dapat meneruskan kata-katanya. Hatinya serasa sesak dengan bulir bening yang terus luruh di pipi mulusnya. Sudah aku katakan sejak awal bukan? Aku bersedia menikahi kamu demi orang tuaku, dan kamu menyetujui itu. Tandas Aryo dengan menermas pundak Arsita. Aku pikir dengan aku berusaha kamu bisa mencintaiku, Mas. Lirik Arsita dengan pandangan yang mengembun. Bukankah sudah sering aku katakan juga, sekuat apapun kamu berusaha, itu tidak akan merubah hatiku. Beri aku kesempatan, Mas, aku mohon. Arsita memohon dengan menangkupkan kedua tangannya di dada, dengan memelas mengharap Aryo memiliki rasa iba akan perasaannya. Lalu bagaimana dengan Naima? Bagaimana dengan Naima yang kalian bunuh dengan keji? Hardik Aryo dengan mata yang memerah. Amarahnya naik mengetahui jika di balik kematian Naima adalah istri dan mertuanya sendiri. Arsita menunduk, bibirnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak bisa menjelaskan kenapa dia dan ayahnya tega membunuh wanita yang tidak bersalah. Aryo memang pendiam, namun ia tidak pernah menyepelekan kewajibannya memberi nafkah pada Arsita, meski ia tidak bisa menerima Arsita dalam hidupnya. Ditambah lagi kabar yang mengejutkan yang Aryo dapatkan jika Arsita dan Pramujala yang telah membunuh Naima dengan sadis. Selama ini Aryo bersikap baik untuk mengetahui lebih jelas dan berpura-pura menerima Arsita hanya untuk menutupi maksudnya. Namun kali ini Aryo tidak bisa lagi berpura-pura. Perbuatan Arsita yang belum jelas diketahui atas dasar pembunuhannya yang ia lakukan pada gadis yang Aryo kagumi membuatnya semakin tidak bisa menahan emosi. Jawab Arsita, pekik Aryo dengan suara yang menggelegar. Aku... Permisi. Suara seseorang membuat ucapan Arsita menggantung di udara, membuat keduanya menoleh. Suster? Lirik Arsita menghampiri perawat yang mendekatinya. Maaf, Tuan Pramuja ingin bertemu keluarganya, ujarnya sambil menoleh pada ruangan di belakangnya. Apa ayah baik-baik saja? Dia baik-baik saja, silakan ibu dan bapak lihat dulu kondisi pasien. Tanpa menjawab Arsita lari dan masuk ke dalam ruang IGD. Aryo dan suster mengekor di belakang. Meski dengan perasaan marah, Aryo mencoba meredam emosinya. Dok, bagaimana keadaan ayah saya? Tanya Arsita yang baru saja masuk dan melihat dokter di samping ayahnya. Bersyukur, beliau baik-baik saja. Hanya saja tangan dan kakinya terpaksa kami amputasi. Terlebih, kaki beliau sudah putus, seperti dihantam oleh benda tajam. Apa? Mulut Arsita menganga mendengar penjelasan dokter. Benda tajam? Apa itu karena kecelakaan atau memang disengaja, dok? Pungkas Aryo yang sudah berada di belakang Arsita. Matanya melihat Pramuja dengan kecurigaan. Sepertinya memang disengaja dan bukan karena kecelakaan, Pak, jawab dokter. Apa tidak ada yang tahu kenapa terjadi hal semacam ini pada Tuan Pramuja? Selidik dokter yang merasa heran dengan keadaan pasiennya. Tidak, warga menemukan ayah di jalan. Iya, karena semalam dia di sini menemani ibu, lalu menelpon saya untuk datang. Tanpa memberi penjelasan, ia pergi begitu saja. Arya menjelaskan bagaimana semalam Pramuja pergi tanpa berkata apapun. Pandangannya menatap tajam Arsita yang selulas memandang Aryo. Kalau begitu nanti tanyakan pada Tuhan setelah ia benar-benar pulih. Saya permisi dulu. Baik, dok. Aryo menatap nyalang Pramuja yang dalam keadaan lemah. Kondisinya yang belum stabil belum benar-benar membuatnya dapat bergerak. Ayah, lirik Arsita yang hanya terdengar auman atas jawaban dari panggilannya. Siapa yang melakukan ini? Katakan pada Sita ya, sambung Arsita dengan isak tangisnya. Siapa yang melakukan hal sekejam ini padamu? Ucap Aryo datar. Arsita kembali terdiam mendengar pertanyaan Aryo. Katakan, siapa yang melakukan ini padamu, ayah? Tandasnya lagi. Pramuja tidak dapat bicara. Luka di pipinya membuat ia tidak bisa bergerak ataupun membuka mulutnya. Bekas jahitan akan terganggu jika dirinya banyak bergerak. Apa pelakunya? Sosok yang kalian takutkan? Kalimat yang dikatakan Aryo membuat Arsita tersentak. Apa maksud ucapanmu, Mas? Tanya Arsita dengan manik menatap tajam netra Aryo. Pandangan mereka beradu, membuat Arsita kembali merasakan sesak di dadanya. Ini kali pertama dirinya saling beradu pandang. Namun terlihat jelas ada kebencian dan amarah di sana yang membuat Arsita kembali menjatuhkan pandangannya. Tidak perlu aku katakan bukan?
Siapa yang sering mengganggu pikiranmu? Ucap Aryo mendekatkan wajahnya pada Arsita. Hembusan nafasnya begitu terasa hangat di wajahnya, membuat Arsita terkesiap menatap Aryo. Buang pandanganmu dariku, karena aku tidak berhak memandangmu seperti itu. Tatapan Aryo kembali nyalang pada Arsita. Naima. Mata Arsita membulat seketika mendengar nama yang disebutkan oleh Aryo. Tidak usah terkejut, tapi sadarlah, semua perbuatan akan selalu ada balasan. Membuat Arsita semakin bingung, tubuhnya serasa dingin dengan peluh dan keringat membanjiri wajahnya. Berapa lama kau akan menyembunyikan semuanya dariku, Arsita? Sedalam apa kau menutupi bangkai, semua akan tercium juga. Ujar Aryo yang melihat keterkejutan di wajah sang mertua. Arsita tidak bisa berkata apapun. Dirinya hanya merasakan sesak dan ketakutan melanda pikirannya. Sesaknya dada begitu membuatnya pengap melihat suami yang selama ini diharapkan kasih dan sayangnya ternyata hanya angan yang melayang di awan. Aryo meninggalkan Arsita dengan seringainya. Melihat mertua dan istrinya seakan terkunci mulut dan pikirannya membuat Aryo yakin jika kabar yang ia dapat atas pembunuhan Naima memang benar, merekalah dalangnya. Hati Arsita seakan teriris mendapat perlakuan semacam itu dari Aryo. Dia tidak pernah menyangka jika Aryo akan berbuat seperti itu padanya. Aryo meninggalkan Arsita dan mertuanya dengan sejuta pertanyaan. Karena apa mereka membunuh Naima? Apakah ada kesalahan yang dibuatnya? Apa ada sebab yang lain atau apa karena Arsita Pramuja membunuh Naima? Apa karena ibunya membuat hati Arsita gelap? Monolognya menduga-duga. Tidak ada yang tahu dasar apa yang membuat Pramuja membunuh Naima, gadis yang tidak tahu apa-apa. Selama yang Aryo tahu, Naima gadis baik, meski dengan penampilannya yang kurang baik di mata siapapun. Karena wajahnya yang tidak jelas, membuat mereka menyangkal bahwa Naima seorang wanita setan. Kepala Aryo serasa berdenyut, karena terlalu memikirkan masalah yang sedang ia hadapi. Malam semakin larut, lampu-lampu sudah banyak yang dimatikan. Hanya beberapa orang yang masih datang pergi untuk menjenguk para keluarga yang tengah dirawat. Aryo masih dengan keadaannya yang sama, diam dengan segala kegundahan hatinya. Aryo mengedarkan pandangan, telinganya menangkap suara seseorang menangis. Suara tangis semakin terdengar menyayat, membuat Aryo beranjak dari tempat duduknya. Ia terus mencari-cari asal suara dengan memelankan langkahnya. Mas Aryo? Aryo menatap sekeliling. Telinga samar mendengar suara yang memanggilnya, angin yang berembus menerpa wajahnya. Suasana malam yang semakin mencekam membuat bulu di tengkuknya berdiri. Mas Aryo? Lagi Aryo tersentak karena suara yang memanggilnya. Ia menyapu setiap juru ruangan dan keadaan. Namun tidak terlihat adanya seseorang. Siapa di sana? Teriaknya dengan mata yang terus mencari-cari asal suara. Mas Aryo? Langkah Aryo terhenti ketika pandangannya menatap sosok yang tengah berdiri di hadapannya. Naima. Aryo mengucap kedua matanya, berharap hanya halusinasi yang telah dilihatnya. Naima, lirihnya. Pandangannya menyapu keadaan. Tidak ada siapa-siapa. Apa aku hanya halusinasi? Gumamnya dengan pandangan yang mengedar. Terlihat sebuah bayangan putih melintas, membuat netra Aryo terus menatapnya. Benda apa itu? Seperti bayangan terbang. Tapi, sudahlah, mungkin perasaanku saja. Aryo kembali mendekati ruangan di mana mertuanya tengah dirawat. Terlihat Arsita yang terlelap di kursi di mana tepat di sampingnya, membuat amarah Aryo kembali tersulut. Namun Aryo mencoba menahan dengan meninggalkannya dan kembali ke hotel. Pagi yang indah dan cerah telah dinantikan oleh beberapa orang yang tengah merasa riang. Di desa yang keadaannya masih asri dengan pepohonan di sepanjang jalan, membuat suasana masih terbilang indah. Andai mereka yang menempati keindahan desa itu sama-sama memiliki hati yang penuh dengan keindahan dan keramahan yang baik. Di tengah sinar mentari pagi terlihat beberapa orang tengah asik berkumpul dan bersenda. Terlihat kebahagiaan yang tengah memancar di netra indahnya. Kita lihat, sampai kapan dia bertahan dengan keadaannya sekarang? Ujar seorang pria yang berpakaian serba hitam. Aku yakin dia tidak akan selamat. Sambung seorang wanita setengah baya yang memakai gaun kebaya kuning dengan rambutnya yang disanggur. Aku tidak akan membiarkannya hidup tenang setelah apa yang dia lakukan pada putriku.
Mayang memekik dengan mencekal gelas yang berada di genggamannya. Gelas dalam tangan Mayang pecah karena terlalu kerasnya cengkraman Mayang. Tidak usah khawatir, Dok. Semua akan berjalan baik. Kita berikan mereka semua rasa sakit yang teramat bagi para bajingan seperti mereka. Tandas wanita tersebut. Mbah, lakukan yang terbaik untuk membalaskan dendam putri kami. Senyum harapan Yanto sematkan di bibirnya. Mbah Geni dan Batian, dua orang yang telah menjadi kepercayaan Yanto dan Mayang. Mereka tengah berbagi bahagia di saat mengetahui musuh terbesarnya datang menyerahkan diri. Ya, Pramuja sama saja dengan menyerahkan nyawa karena datang pada tempat yang salah. Andai dia tidak terpancing emosi, dan bukan karena gangguan yang diterimanya, mungkin hingga detik ini mereka masih tenang dan berbahagia di atas penderitaan Yanto dan Mayang. Itu sebuah kebaikan. Tanpa kita undang, dia datang sendiri, ujar Mbak Geni yang diakhiri dengan tawanya. Betul itu. Dan kalian harus terus membantu putri kalian dengan cara kalian sendiri. Buat mereka semua menyesal karena sudah menghancurkan hidup kalian. Pasti kami akan membuat mereka menderita, serempak Mayang dan Yanto. Semua terus berlalu dalam obrolannya, menceritakan bagaimana akan nasib para pembunuh putri Yanto dan Mayang yang mati dibakar. Beralih ke sudut pandang Mayang. Aku Mayang, seorang ibu dari satu orang anak perempuan. Hari ini kami tengah mengalami kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan. Suamiku Yanto tengah sakit dan sudah beberapa hari ini ia libur dari pekerjaannya. Dan aku yang biasa bekerja di rumah Tuan Pramuja sama halnya tengah mengambil cuti karena harus menemani suamiku. Namun pada hari ini aku harus mencari pinjaman karena beras dan kebutuhan rumah sudah habis. Dan aku berpikir untuk meminjam uang pada Tuan Pramuja. Dia bisa mengambil gajiku separuh saat aku gajian nanti. Pak, apa ibu pinjam dulu ya sama Tuan Pram? Beras kita sudah benar-benar habis. Kasihan Naima, Pak. Ucapku meminta izin pada suamiku untuk meminjam uang. Apa dia akan memberikannya, Bu? Dia akan terkenal sangat pelit, jawab suamiku. Ya ibu coba dulu aja, Pak. Siapa tahu dia mau meminjamkannya. Kan dia bisa potong gaji ibu nanti kalau gajian. Ya sudah, terserah kamu saja. Maafkan Bapak karena belum bisa bekerja seperti biasa lagi. Tidak apa, ya sudah ibu pamit dulu ya. Aku pun pergi meninggalkan suamiku dengan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dengan pohon jati yang rindang. Sepanjang perjalanan yang sepi karena hari sudah mulai sore, membuat langkahku tidak terasa amatlah cepat. Namun sebelum kaki ini sampai pada tujuan, di samping jalanku, aku melihat Naima yang tengah mengobrol dengan seorang pria. Aku pikir itu Rudi, hingga aku tidak berniat untuk menyapanya, karena aku berpikir harus segera sampai sebelum hari semakin sore. Permisi. Saat melihat seseorang perempuan parubaya tengah duduk dengan sebuah kursi rodanya. Mayang? Iya Nyonya, maaf Nyonya, apa Tuan ada? Itu dia, baru pulang, sautnya sambil menoleh pada sebuah mobil hitam dengan sosok pria setengah tua keluar dari mobil tersebut. Aku menunduk saat melihatnya mendekat. Ya, dia Tuan Pramuja yang baru saja aku tanyakan keberadaannya. Mayang, kau di sini? Ujarnya sambil meletakkan bokongnya di kursi di samping Nyonya besar. Iya Tuan, saya kemari. Asih, Pramuja menghentikan ucapanku dengan berteriak memanggil Asih teman kerjaku di sana. Iya Tuan. Asih menghampiri dengan langkah setengah berlari. Bawa ibu saya ke dalam. Baik Tuan. Asih pun membawa Nyonya besar ke dalam. Tinggallah aku dengan Tuan Pramuja berdua saja. Kini keadaan berubah dingin. Bibirku keluh untuk berkata. Entah kenapa aku selalu merasa risih saat hanya berdua dengannya. Ada apa? Tanyanya tanpa basa-basi. Saya mau pinjam uang Tuan. Beras di rumah saya habis. Kasihan suami dan anak saya Naima. Mereka belum makan dari siang. Ucapku berkata tanpa panjang lebar dan langsung ke intinya. Tuhan bisa memotong gaji saya nanti. Namun dia hanya diam. Tatapannya seakan tengah menatapku sebagai santapan yang sangat lezat. Pandangannya liar. Aku bisa memberikan kamu uang Mayang, tapi dengan satu syarat. Tuan Pramuja menatapku dengan tatapan aneh. Ucapannya pun sangat tidak aku mengerti. Syarat apa Tuan?
Aku tidak bisa memberimu uang pinjaman dengan cuma-cuma. Namun aku akan memberimu uang dengan syarat. Ia menggantung ucapannya. Aku pun hanya diam dan menunggu ia melanjutkan kembali perkataannya. Suasana hening beberapa saat hingga ia membisikkan sesuatu. Tidurlah denganku semalam, maka akan aku berikan uang kamu, bisiknya di telingaku. Aku bukan wanita seperti yang kau pikirkan, Tuan. Aku masih punya harga diri, ucapku menolak permintaannya yang mustahil bagiku. Aku memang orang miskin, namun aku tidak seperti yang ia pikirkan, memberikan tubuhku pada lelaki hidung belang seperti dirinya. Baiklah, kau akan menerima akibat dari penolakanmu, Mayang. Silakan keluar dari rumahku. Aku pun tanpa berkata lagi langsung meninggalkan kediaman Tuan Pramuja. Aku lebih baik kelaparan daripada harus tidur dengan laki-laki brengsek seperti dia. Maafkan ibu, Pak. Nay, ibu tidak bisa membawakan kalian apa-apa. Sepanjang perjalanan aku hanya menangis. Pikiranku bingung, harus mencari pinjaman kemana. Sedangkan suamiku dan Naima pasti menungguku membawa beras untuk masak nanti malam. Bu, tanpa terasa aku telah sampai di dalam rumah. Naima tengah melangkah menghampiriku. Ia menatapku penuh tanya. Ada apa, Bu? Maafkan ibu, ibu tidak mendapat pinjaman dari Tuhan Pram, jadi ibu tidak bisa memasak untuk kalian. Tidak apa-apa, Bu. Tadi Naima dapat dikasih dari Bu Lasmi, jadi kita bisa masak nanti malam, ujar Naima dengan senyum mengembang. Putriku memang berbeda dari gadis lain, namun ia tetap menjadi gadis cantik bagi kami. Ia terlahir dengan mimik wajah yang berbeda, bahkan warga kampung memberikan sebuah namanya, gadis tanpa wajah. Itulah gelar yang sering mereka ucapkan pada putriku. Nay, maafkan ibu dan bapak ya. Tidak apa, Bu. Mari Nay bantu ibu masak. Kami pun memasuki rumah. Kulihat suamiku tengah berbaring. Aku pun segera menyiapkan yang akan kami masak. Naima selalu menemani dan membantuku. Bahkan ia membantuku mencari uang dengan mencuci piring di warung Bu Lasmi. Setelah semuanya selesai, kami pun duduk di dipan dengan bersenda dan bercanda bersama. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, aku menyuruh Naima untuk segera tidur. Mayang, keluar kalian! Tiba-tiba langkah Naima terhenti ketika mendengar suara riuh warga yang tengah menggedor pintu rumah. Brak, brak, brak. Naima, keluar kamu, pembunuh! Keluar kalian! Naima mendekatiku dan bapaknya. Ia mencakal tanganku. Tangannya yang gemetar mendengar suara arak warga membuatnya terus bersembunyi di belakangku. Bu, ada apa? Ibu tidak tahu, biar ibu yang lihat. Aku pun beranjak dan melangkah mendekati pintu. Kupegang handle pintu dengan perlahan. Ku coba menenangkan hatiku yang gelisah. Mana anakku yang cacat itu, ha? Tuan, ada apa ini? Baru saja aku buka pintu, Tuan Pramuja berdiri di tengah-tengah kerumunan warga. Ia menatapku garang, tatapannya tajam. Aku melihat Naima yang tengah bersembunyi di belakang tubuh suamiku. Bawa gadis sialan itu, kita bakar dia, ucap salah seorang warga bernama Parjo. Ia menunjuk-nunjuk wajah putriku bak maling yang ketahuan. Apa maksud perkataanmu, Parjo? Suamiku terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Parjo. Anakmu itu pembunuh. Ia telah menyantet Judan sehingga ia mati mengenaskan, ucap Pramuja sambil menunjuk Naima yang semakin ketakutan. Omong kosong apa ini, Tuan? Naima bukan pembunuh, apalagi menyantet. Tidak perlu mengelak lagi. Buktinya Judan mati setelah bertemu anakmu, Mayang. Apa dia juga akan membunuh calon suami anakku setelah bertemu dengannya? Ujarnya lagi sambil menatap Naima. Tatapannya sangatlah tajam sehingga membuat amarahku terpancing. Cukup, Tuan, kau boleh menghina aku, tapi jangan sekali-kali kau menyakiti anakku. Fitnah apa yang kau katakan itu, Tuan? Kudorong tubuhnya dengan kuat sehingga dia sedikit terhuyung dan hendak jatuh. Namun warga menahannya dan malah mendorongku hingga aku yang terjatuh. Ah, ibu, anak sialan, pembunuh kamu, dasar iblis tidak berwajah. Hatiku mencepik mendengar ucapan salah satu warga yang datang dengan menunjuk Naima. Bakar, bakar! Suara warga beramai-ramai memenuhi halaman rumah kami. Bunuh saja wanita iblis itu! Sorak warga membuat tetangga rumah yang dekat dengan rumah kami berlomba-lomba melihat keramaian. Ya, kita bakar saja wanita pembawa sial itu. Cukup, Darto. Diam kau, Mayang. Kau tidak lagi bisa menolong anakmu. Dia pembunuh, dia membunuh anakku, ujarnya
Dia menatapku dengan penuh kebencian. Amarah terlihat di sorot matanya. Itu fitnah. Anakku tidak pernah melakukan hal keji seperti itu. Apa buktinya jika Naima yang membunuh? Aku berusaha membela anak gadisku. Fitnah yang mereka berikan pada anakku sungguh sangat tidak berhati. Tanyakan padanya, benarkah ia menemui Judan tadi sore? Ucap Pramuja sambil menyunggingkan senyum sinis pada Naima. Aku melirik Naima yang masih berada di belakang suamiku. Nai, katakan pada mereka jika kamu tidak membunuhnya. Tidak bu, aku tidak melakukan apapun. Bang Judan menemuiku hanya untuk bertanya. Benarkah bukan? Dia mengakuinya, dia menemui Ajudan. Lalu kami menemukan Judan telah tewas di tengah kebun sawit di seberang desa. Ucap Tuan Pramuja memotong ucapan Naima. Kau pembunuh, wanita jalang, wanita iblis. Kita bakar saja wanita itu. Darto memaksa memasuki rumah lalu menyeret Naima. Naima ketakutan, wajahnya menunduk. Namun warga yang sudah kalap karena ucapan Pramuja tanpa henti memukul putriku. Wanita buruk rupa, pantas kau menumbalkan banyak orang karena kau ingin memiliki wajah cantik, ujar salah seorang pria berbadan ceking. Para istri mereka tidak sama sekali melarang suaminya untuk melakukan tindakan keji itu kepada putriku. Mereka hanya diam menonton seakan ada sebuah pertunjukan yang sedang asik mereka lihat. Naima, tolong hentikan, jangan sakiti anakku. Tolong pak, jangan sakiti anak saya, dia tidak bersalah. Liris suamiku, tubuhnya yang masih lemas belum dapat berbuat banyak. Kejadian yang menimpa Naima sungguh di luar perkiraan kami. Kami tidak pernah berpikir dia akan mengalami hal semacam ini. Diam kau Yanto, jangan lagi membela anakmu ini. Dia hanya petaka bagi kita semua. Biarkan kami membakarnya. Biadab kalian semua. Sudah, kita bawa dia ke lapangan desa. Tidak, aku tidak bersalah. Naima mencoba membela diri, namun warga tetap memboyongnya dan membawanya. Diam kau pembawa sial, pembawa petaka bagi desa ini, hardik Tuan Pramuja. Tidak tuan, aku tidak bersalah, aku tidak tahu apa-apa. Liri Naima, air mata terus membanjiri wajahnya. Mana ada maling aku? Kamu itu wanita setan. Jangan tuan, jangan sakiti anak saya, dia tidak bersalah. Namun sama sekali mereka tidak mendengarkan aku. Bawa gadis iblis itu, kita bakar dia. Mereka membawa Naima tanpa menyauti ucapanku. Tuan Pramuja terus menghasut warga untuk segera membawa Naima agar warga segera membakarnya. Jangan tuan, jangan bakar anak saya, pinta suamiku dengan tubuhnya yang ringkih. Ia mencoba memohon pada Tuan Pramuja dan juga warga. Bok, Bapak. Suamiku terjungkal karena mereka malah menghadang dan menendang suamiku. Perbuatan mereka membuat hatiku terasa remuk. Fitnah yang mereka berikan sungguh keji. Diamlah kalian. Kalian ini hanya manusia yang bersekutu dengan iblis dan anak kalian ini keturunannya, sehingga membuat ricuh desa Kencana Wangi. Banyak pemuda yang mati tanpa sebab, juga tidak diketahui dasar kematiannya. Jika bukan kalian dan gadis ini pelakunya, siapa lagi ya? Benar, kalian pembunuh, timpal warga lainnya. Ibu, bapak, tolong Ibu, liri Naima dengan suaranya yang parau. Dada ini terasa sesak melihat anak semata wayang kami diperlakukan seperti itu. Di manakah hati kalian sehingga tega berbuat demikian kepada kami? Bawa dia ke lapangan, lantang Tuan Pramuja menyuruh warga yang mengikutinya untuk segera membakar Naima. Ibu, Naima. Mereka sungguh buta dan tuli. Mereka tidak memiliki rasa iba sama sekali terhadap putriku. Dengan kasar mereka menyeret Naima. Tubuhnya telah penuh dengan luka. Siksaan yang mereka lakukan begitu jelas tertata jelas di mata kami. Ikat dia di pohon besar itu, titah Tuan Pramuja. Baik Tuan. Lepaskan aku tidak bersalah. Naima mencoba kembali membela diri, namun mereka tetap meneruskan aksinya mengikat Naima. Beberapa warga mengikat Naima pada sebuah pohon beringin tua. Aku dan suamiku tidak bisa berbuat apa-apa karena beberapa warga menahan kami. Sungguh malang nasib anak gadisku ini. Dia terlahir sebagai anak yang kekurangan. Mengapa juga mendapatkan perlakuan tidak baik seperti yang dialaminya ini? Mereka mulai menyirami Naima dengan minyak tanah. Rintihan dan lirihan putriku sama sekali tidak mereka dengar. Entah hati mereka terbuat dari apa,
sehingga tidak memiliki rasa iba dan kasihan sama sekali pada Naima. Biadab kalian semua, kalian akan mendapat balasan dari setiap rasa sakit yang aku rasakan. Ingat baik-baik Pramuja, aku akan kembali dan membalaskan dendamku. Naima berucap dengan lantang, tatapannya datar, rasa sakit dari lukanya seakan tidak lagi ia rasakan. Sebelum kau berbuat, pikirkan hidupmu. Kau akan mati dibakar oleh api atas perbuatanmu, wanita iblis. Kalian ingat baik-baik, kalian tidak akan tenang. Hidup kalian akan dipenuhi rasa ketakutan. Hingga saatnya aku akan datang dan membalas kalian semua. Diam kau, lebih baik kau terima kematianmu. Bakar dia, titanya pada seorang pria yang bertubuh gempal. Baik Tuhan. Mereka memulai membakar Naima. Api mulai menyala dan berjalan menyusuri setiap inci minyak yang beramburan. Naima, liriku bersamaan dengan suamiku. Kalian manusia biadab, kalian manusia terkutuk. Akan aku pastikan Naima akan membalas perbuatan kalian semua. Aku bersumpah atas apa yang menimpa putriku. Di hadapan api yang menyala-nyala, dengan rasa yang berdebar aku berharap jika Naima akan kembali dan membalas semuanya. Api mulai melahap tubuh putriku, namun ia terlihat pasrah. Tidak ada teriak kesakitan yang keluar dari mulutnya. Kulihat wajahnya yang berbayang di dalam api. Dengan sayu aku dengar lirihannya. Aku akan kembali. Suara parau terdengar menyayat di telingaku. Tidak ada seorang ibu yang akan ikhlas melihat anak gadisnya diperlakukan keji seperti ini. Tawa bergema di kesunyian malam. Para pria terkutuk yang sudah membakar putriku tanpa hati dan iba, mereka meninggalkan kami dengan keadaan Naima yang sudah menjadi abu. Perlahan mereka semua pergi, hanya menyisakan api yang masih mengepulkan asap. Di sana, terlihat gundukan abu sebagai tanda bahwa putriku telah tiada. Naima. Bu, aku berpaling di tengah isak tangisku. Kudengar suamiku menyentuh pundak dan memanggilku. Maafkan Bapak, tidak bisa menjaga Naima. Tatapan suamiku kosong. Ia menatap gundukan abu yang masih mengepulkan asap. Jemarinya meremas segenggam tanah. Aku tahu hatinya terluka melihat anak semata wayangnya kini telah tiada. Aku pun merasakan hal yang sama. Dadaku sesak menatap gundukan abu di depan sana. Kini Naima, kami sudah tiada lagi. Bapak bersumpah mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka lakukan pada keluarga kita, ujar suamiku sambil bangkit dari duduknya. Ayo Bu, kita ambil abu tubuh anak kita. Kita akan membuat perhitungan dengan mereka. Aku bangkit, air mataku kembali luruh membanjiri kedua pipiku. Sesaknya dada amatlah terasa, sehingga membuat nafasku pun seakan berdesir merasakan apa yang Naima rasakan. Kembalilah Nai, kita sama-sama hukum manusia yang sudah membuatmu terluka. Berikan rasa sakit yang lebih pedih dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Suamiku menggenggam abu yang masih panas. Ia mengepalkan tangan dengan mengucapkan sebuah sumpah untuk membalas perbuatan mereka yang sudah membuat putri kami terbakar. Beralih ke sudut pandang Aryo. 5 tahun sudah aku menikah dengan Arsita, namun hatiku masih tertutup rapat. Aku tidak dapat membukanya lagi, terlebih untuk wanita pembunuh sepertinya. Ya, sejak aku menikah aku tidak tahu jika Naima gadis yang aku kagumi telah tiada. Andai saat itu aku tidak mendengar obrolan mereka, mungkin hingga saat ini aku tidak akan tahu tentang semuanya. Namun di saat itu juga ayah menghancurkan kembali harapanku yang baru saja terbuka. Nai, maafkan aku yang tidak bisa mengatakan perasaanku. Tanpa terasa kelopak ini memanas, pandanganku kabur karena anak sungai yang mengenang di sana. Ayah pintar, andai gadis buruk rupa itu masih hidup, mungkin sekarang Mas Aryo tidak akan menjadi suamiku, ucap Arsita kala itu yang tidak sengaja aku dengar dari balik pintu. Aku berdiri mematung setelah mendengar ucapan Arsita. Entah apa maksud dari kata-katanya saat itu, aku belum mengerti. Demi kamu, ayah akan melakukan apapun, sekalipun membunuh Naima. Membunuh? Naima? Aku terasa lemas, tulang kaki seakan rapuh dan sendi-sendiku seakan berhenti mengalir. Benarkah yang aku dengar, jika mertuaku sendiri yang membunuh wanita yang mampu membuka hatiku yang mati? Benarkah jika mereka yang memaksa warga membakar gadis yang aku cintai? Naima. Angin berembus menerpa wajahku.
Kulihat jam di tangan sudah menunjukkan pukul 22.30 malam. Rupanya aku sudah berdiri lama di sini. Hanya di sini aku bisa menenangkan segala resah dan gelisahku. Mataku menyipit mendengar suara tangis seorang perempuan. Ini sudah malam, tidak mungkin jika ada perempuan berkeliaran di sini. Aku mengedarkan pandangan. Mataku menangkap sosok yang tengah duduk di bawah pohon di halaman rumah vilaku. Aku tidak dapat melihat wajahnya karena lampu yang remang dan jarak yang sedikit jauh. Mataku membeliak sempurna kala sosok yang tengah duduk dengan menggelamkan wajahnya kini memandangku. Mas Aryo, tidak mungkin. Kutangkup wajahku dengan kasar, sepertinya aku tengah salah lihat. Naima, aku kembali menatapnya. Ia masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya pucat sepucat salju. Meski dengan wajah yang tidak lazim, namun aku masih bisa melihatnya. Tatapannya sendu dengan bibirnya yang mengulas senyum. Terdengar tangisan yang seakan menyayat dari bibirnya yang pucat, membuat hatiku seakan sesak melihatnya. Panas, tolong aku. Panas. Rintihan terdengar nyaring dan mengeris hati. Apakah ia tengah merasakan kepanasan? Apakah dia tengah kesakitan? Nay, tunggu mas. Tapi kakiku seakan terkunci, sama sekali tidak bisa aku gerakan. Berkali-kali aku coba menggerakkan kaki dan hendak beranjak, tapi nihil. Tubuhku pun seakan menjadi patung yang tidak bisa bergerak. Mataku membulat sempurna kala tatapan kami beradu dalam jarak yang dekat. Kini wajah yang kulihat bukan lagi wajah yang memucat, namun wajah yang hancur dengan kulitnya yang melepuh. Ribuan belatung menggeliat di sana. Bau busuk dan anyir darah menyeruak di indera penciumanku. Wajah yang busuk dengan lidah terjulur panjang, ditambah tetesan air yang menetes dari mulutnya yang mengeluarkan aroma tidak sedap. Sakit, panas. Tatapannya membuatku iba. Ingin aku membelai wajahnya. Tidak, aku tidak jijik ataupun takut, namun rasa sesak di dada kian menderat. Benarkah ini kamu, Nay? Tanganku gemetar, terasa berat untukku menyentuh wajahnya. Tanpa terasa peluh membasahi wajahku, melihat netranya yang semakin menatapku tajam. Angin berhembus sangat kencang, membuat dedaunan berterbangan. Gorden bergoyang tertiup angin membuat pandanganku terhalang. Aroma bunga melati menyeruak. Seketika kulihat sosok di hadapanku. Tidak ada, Naima telah menghilang dari pandanganku. Kutepuk pipiku, sakit. Aku tidak berhayal ataupun berhalusinasi. Benarkah itu? Aku kembali bermonolog sendiri. Entahlah, kepalaku berdenyut nyeri, rasanya ingin pecah saja karena terlalu banyak pikiran di dalamnya. Aku berbalik dan menutup gorden, kumatikan lampu dan segera merebahkan tubuhku di atas kasur. Pagi menyapa, mentari masuk lewat celah gorden yang tidak tertutup rapat. Mataku mengerjap, seluruh sendi-sendi tubuhku terasa ngilu. Mungkin karena beberapa hari ini aku terlalu sibuk dengan banyaknya urusan. Belum kerjaan kantor yang aku kerjakan online. Belum masalah keluarga, semua membuatku tidak bisa beristirahat dengan leluasa. Aku mengingat kembali keadaan ayah mertuaku. Aku akan pulang hari ini juga. Gumamku lalu beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Setelah selesai membersihkan diri, aku segera bersiap. Hari ini aku putuskan untuk pulang ke desa. Aku ingin mencari tahu tentang ayah yang mengalami hal semacam itu. Aku penasaran, apakah benar Naima meninggal karena warga dihasut ayah? Karena itulah yang aku tahu dari kabar beredar. Sampai saat ini membuatku berat menerima Arsita. Dengan cepat aku keluar kamar hotel dan berlalu menuju mobil. Kupacu kendaraan roda 4ku dengan kecepatan sedang. Jalanan yang sedikit ramai membuatku sedikit santai untuk membelah jalanan karena tidak ingin terlalu buru-buru dan mengakibatkan kecelakaan. Sesampainya di desa aku tidak ke rumah. Aku temui orang tua Naima, meski dengan perasaan gugup dan takut. Kulihat keadaan rumah yang sepi seperti sedang tidak ada orang di rumah. Permisi. Tak tak tak. Ku ketuk pintu dengan pelan, berharap seseorang membukakan pintu. Tidak menunggu lama, pintu berderit. Seorang perempuan menyembulkan kepala. Apakah dia Ibu Mayang? Pikirku memindai wajahnya. Tuan, sapanya menatapku tajam. Pandangannya seakan tidak suka melihatku. Ibu, tunggu. Ku cegat tangannya yang hendak kembali menutup daun pintu. Mau apa lagi kalian kesini? Ucapnya dengan nada sedikit ketus. Kalian? Maksud ibu? Siapa, Bu? Suara seorang lelaki menyauti.
dan tidak lama ia keluar karena mendengar suara Ibu Mayang yang sedikit meninggi. Setelah ia melihatku, tiba-tiba wajahnya berubah datar dan tatapannya tajam. Entah apa masalahnya denganku, sehingga mereka begitu sinis melihat kehadiranku. "Mau apa kau kesini? Apa belum puas kalian menyakiti kami?" Aku tidak berkata apapun. Manikku lekat menatap Manik, keduanya bergantian. "Ada apa?" timbal Pak Yanto. Setauku dia bernama Yanto karena pernah beberapa kali bertemu. Saya... Belum cukupkah kalian menyakiti putriku? Mau apa lagi sekarang? Ingin membunuh kami? Bunuh jika kau bisa, jika ingin nasibmu sama seperti mereka, hardik Bu Mayang. Aku tersentak dengan ucapannya. Bunuh? Saya tidak mengerti maksud ibu. Aku memijit pelipisku. Rasanya kepalaku berdenyut kembali. Sudah Bu, kita bicara baik-baik. Sepertinya dia tidak mengetahui semua itu, bisik Pak Yanto dengan mengusap punggung istrinya. Ada apa kau kesini? Katakanlah, tanyanya yang membuat Ibu Mayang sedikit memandangku sinis. Bu, buatkan kami minum. Ibu Mayang beranjak meski dengan terpaksa. Pak, saya kesini ingin bertanya soal... Bibirku terasa kaku. Takut pertanyaanku membuat mereka marah dan mengusirku sebelum mendapat jawaban. Bertanya apa? Katakan, tandas Pak Yanto dengan tatapan datar menatap kosong ke depan. Sebelumnya saya minta maaf, tapi saya ingin tahu kebenaran akan kematian Naimah. Wajah yang semula datar berubah, kini menatapku lekat. Bola hitam netranya menelisik netraku, seakan ia tengah mencari sesuatu di dalam sana. Tidak perlu pura-pura, kami yakin kau tahu siapa yang menjadi dalang pembunuh putriku. Sontak tatapan kami berpaling. Bu Mayang tengah berdiri di ambang pintu dengan nampan berisi air di tangannya. Maaf, saya tidak tahu, tapi... Ya, memang dia dalangnya. Aku melihat kemarahan di netranya, terlihat dadanya yang seakan tengah meredam amarah. Ayah mertuaku? Ya, dia yang menghasut warga untuk membakar putriku. Dengan kejam dia menyeretnya hingga tubuh putriku terluka dan mereka membawa putriku. Ibu Mayang luruh, tubuhnya melorot. Ibu? Aku dan Pak Yanto berusaha membantunya. Ku ambil nampan yang berisi gelas dan menyimpannya di meja. Jadi semua itu benar? Terangku lagi, ingin memastikan kebenaran yang selama ini mengusik pikiranku. Pak Yanto memeluk Bu Mayang, matanya merah. Aku tahu ia tengah menangis karena menahan sesak yang tiada akan ada orang merasakannya. Maafkan saya tidak bermaksud. Apa kau datang ke sini? Karena banyak hal yang tidak bisa kau pikir dengan akal, tanya Pak Yanto dengan suara parau. Aku menjelaskan semuanya, kuceritakan tentang apa yang aku dengar. Aku menceritakan semua hal yang terjadi beberapa tahun ini. Aku ingin segera tahu, agar aku segera bebas dari manusia-manusia seperti itu. Aku ingin pergi tanpa harus melihat luka yang menganga di hati. Aku ingin kembali dalam jiwa yang sepenuhnya tanpa beban. Tanpa terasa kami berbicara cukup lama. Waktu sudah menunjukkan petang, karena sinar matahari yang akan segera tenggelam. Kulihat waktu ternyata sudah hampir maghrib. Mereka menyuruhku untuk masuk sebelum pada akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Sontak kami terkejut dengan suara teriakan di luar sana. Kulihat wajah mereka yang sama terkejutnya. Kami saling pandang, memikirkan apa yang terjadi, sehingga teriakan yang berulang terdengar menyayat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.